yang berada di sebelah kanan saya, biasa saya panggil dengan sebutan Jidek, Haji Deki, Ustadz Fajar Sidik. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita melihat kelihatannya sekarang tampilan Jidek ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ya, sekarang senang bergamis dan berjas serta menggunakan ya sorban gitu ya. Imamah. Ya, ini dalam rangka apa sebenarnya? Atau memang ada apa sekarang ini kayaknya udah banyak terjun ini ya, dakwah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Agus Edward Jum. Jadi serius amat ini. Baru nyapa bro. Iya. Bukan, barusan nanyanya udah ke orang nge-BAP gitu. intinya begini Guru. Ustadz izin. Intinya kita berusaha lebih baik lagi. Minimal kalau kata almarhum Uje itu minimal casingnya dulu lah. Walaupun dalamnya handphone jadul, tapi ya minimal yang 13 itulah gitu. Ya, yang 13 maksudnya apa? Enggak boleh, ini iklan kan. Oh gitu ya. Baik, ya nama juga orang kan selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Dan biasanya kalau masyarakat itu kan paling gampang ngejudge. Dan yang paling terlihat itu adalah tampilan. Ya kan? Begitu sahabat sekalian. Dan di sebelah Jidek, ini sesuai dengan tema kita. Karena kita bicarakan tentang persahabatan. Maka sesuai kita hadirkan Ustadz Ridwan Syahdu. Karena memang persahabatan itu haruslah dibangun dengan kesahduan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kira-kira Ustadz ya? Siap. Masya Allah. Jadi kalau ini tadi memang juga di flyer itu ada gambar latar belakang UJ gitu. Dan sengaja nanti kita akan sedikit mengangkat tema. Apalagi kan 2 minggu lalu itu Jidek mengadakan acara Maulid juga dan bersama dengan almarhum Maulid almarhum Ustadz Jeffrey bersama Ustadz Jeffrey dan sahabat bersama. Ya. Baik, nah sahabat sekalian, jamaah Zumiyah yang dimuliakan Allah, ya seperti biasa kita akan mengawali kajian kita ini dengan menenangkan hati kita. Ya, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan langsung disampaikan oleh narasumber utama kita. Jadi kalau beliau adalah narasumber, kalau saya adalah narasumber. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha khalilun
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya ingin menyapa dulu nih, ini Captain Erwin, wah jamaah Zoomiyah yang biasa bergabung di rumah tapi hari ini beliau ada ikut online di ujung pandang. Ya, sekarang lagi terbang gitu. Tolong juga yang lain-lainnya bisa diajak ikutan gitu ya. Cabin crew yang lain boleh bisa sambil menyaksikan gitu, Captain ya. Dan juga ini dari Kang Imang dari Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya ini Jidek dan Ustadz Ridwan. Jadi semakin malam biasanya pesertanya semakin nambah gitu ya. Ya jadi memang ibarat di sini ini kayak kalau mobil itu solar gitu. Semakin ke lama semakin panas. Iya, tapi jangan lupa mic-nya sambil ngomong dia. Iya, memang biasa pakai clip on ya. Malam. Betul. Coba bisa nggak digantung di sini? Kayaknya bagus ya. Iya. Memang dulu kita di awal-awal juga kalau bisa di TV ngomong baru diangkat. Ternyata emang kalau di TV itu view-nya kita ngomong-ngomong ya begini terus. Oh. Iya, makanya berharap sebelum Zoom kita memang udah siap ada kawat sini. Biar nggak terlalu capek. Oke, baik kita akan masuk ke tema kita. Ini kita berbincang tentang 3 hal. Ya, silaturahim, ukhuwah, dan persahabatan. Nah, 3 idiom ini, terminologi ini ada di dalam Islam gitu. Sahabat juga dalam bahasa Arab ya, sahabat gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menempatkan ketiga hal ini? Biasanya kalau kita bicara silaturahim kan adalah sebuah ikatan. Ya, ikatan yang menunjukkan adanya hubungan ya antara satu person dengan person yang lainnya. Nah, kalau ukhuwah itu menunjukkan adanya sebuah hubungan, kerekatan begitu dalam ikatan tersebut. Dan yang ketiga kalau persahabatan ini menunjukkan adanya atau kualitas dari nilai hubungan antara person yang satu dengan person yang lain. Makanya Rasulullah SAW menyebut bahwa jamaah beliau yang hidup pada masa itu disebut dengan sahabat, bukan teman gitu. Nah, apakah sahabat sama dengan teman, sama dengan friend, sama dengan bro? Nah, ini juga barangkali perlu kita elaborasi. Nah, kita akan mendengarkan dulu seperti biasa. Kimo, soalnya lupa saya kemarin jadi tadi Ustadz ngomongnya ya. Karena mungkin seminggu itu berpengaruh. Iya, naik jadi wali. Wali murid. Wali santri ya. Masya Allah. Baik, kita akan dengerin dulu. Kimo, gimana kita menempatkan 3 hal ini sebenarnya dalam hubungan sosial di antara masyarakat, antar umat Islam, antar sesama Muslim, dan antar manusia? Silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadail wal karamat. Amma ba'd. Terima kasih Ustadz Guswar, dan alhamdulillah kita bahagia di Kamis malam Jumat ini kedatangan tamu besar dan selalu menjadi sesuatu yang ditunggu ya. Apalagi kemarin kita sempat tertunda karena ada yang sedang piknik di rumah sakit. Ya, alhamdulillah sekarang dikasih sehat, bahkan tidak nunggu setengah hari sudah beraktivitas kembali. Ini semua karena sebab doa dan support semua para jamaah. Nah, sudah hadir di hadapan kita Ustadz Fajar Siddiq, dikandung Ustadz Jefril Bukhari. Ya, tentunya semua sudah mengenal, baik yang tatap muka ataupun lewat layar televisi. Dan di sebelahnya lagi ada Ustadz Ridwan Syahduh. Beliau dinamakan Syahduh karena memang banyak juga lantunan sholawat, lantunan nasyid yang sudah beliau keluarkan. Dan kesempatan kali ini kita juga sesuai dengan tema kedatangan beliau untuk mensupport tema ataupun tema juga untuk mensupport kedatangan beliau. Baik, singkat saja sebelum nanti kita akan chit-chat sebelumnya ya, bahwa kita sering mendengar kalimat kawan, kemudian sahabat, silaturahim, ukhuwah. Dan mereka menerjemahkan makna berbeda-beda, termasuk tadi Ustadz Guswar juga menerjemahkan ada kedekatan. Ya. Sementara dalam kita bicara secara etimologi bahasa Arab itu sendiri juga secara terminologi. Kita mulai dari bahasa dulu secara etimologi bahwa lita'arufu tadi ayat dibaca, saling kenal, gaul berarti. Gaul
Kemudian yang kedua pertemanan atau sodik dalam bahasa Arab. Kemudian ada namanya sahabat, ya sahaba yusahibu musahabatan fawa sahib wa dzakar musahab sahib la tusahib. Nah, gaul kita diminta li ta'aruf, ya kenal sama siapa aja. Tapi berbeda derajatnya dengan sodik, teman. Kalau sudah gaul, ya kadang kita secara ilmu syariat gaul sama siapa aja untuk diambil ilmunya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, gaul pun harus hati-hati. Yang positif, sebab sesuatu yang negatif dalam makalah itu su'ul khuluqi yu'di, buruk akhlak itu cepat menularnya ketimbang kebaikan, ya. Jadi buruk akhlak itu cepat, sehingga bergaul pun harus memilih. Sekarang kalau sudah teman, berarti jaraknya sudah mulai masuk. Teman dari kalangan pejabat, teman kalangan dari tempat nongkrong lah, atau teman di sebuah perkumpulan komunitas. Naik derajatnya lagi ketika sudah pada kalimat sahabat. Sahabat ini sampai pun Rasulullah pun tidak menggunakan murid kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 12.000 sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 38 panglima, yang satu panglimanya sekelas Panglima Khalid bin Walid. Ketahuan kualitasnya sudah luar biasa, ya. Jadi semuanya sahabat. Itu karena sebab beliau menjadikan dua hal. Satu, silakan Bapak-bapak. Ya, sahabat itu belahan jiwa, Ustaz Guswar. Ya. Ya, bahkan disebut belahan jiwa itu adalah sahabat. Justru nggak disebutnya adalah istri, anak. Sebagaimana kita tahu, istri adalah perhiasan bagi suaminya. Ya. Anak adalah amanah bagi suaminya. Meskipun dalam Al-Quran disebutkan anak, istri bisa jadi musuh, bisa jadi teman, bisa jadi amanah, bisa jadi fitnah, ujian dan cobaan. Tapi kembali kepada etimologi bahwa istri adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Anak adalah amanah. Jadi justru yang menempati tempat yang level tinggi bagi seseorang adalah sahabatnya. Maka sampai disebutkan dalam Imam Syafi'i makolahnya, kalau kau mau lihat seseorang dan kualitasnya, lihat sahabatnya. Bagaimana sahabatnya, itulah dia. Jadi mau tahu orang, lihat sahabatnya. Karena sahabatnya mencerminkan tentang orang yang kita tahu. Jadi beda. Nah, tidak semua orang itu dekat. Sahabat contoh 2 meter, 3 meter. Teman nggak bisa. Semua kantor dekat. Karena apa? Namanya belahan jiwa itu pasti akan mempengaruhi dirinya. Gitu. Kalau teman yang sekedar misalnya, ini teman saya di Anu, teman saya. Tapi kalau sahabat, dia masuk di ranah lingkungan hidup dia siang dan malam. Bahkan sering terjadi orang curhat masalah kepada sahabat, sahabat. Makanya sahabat juga bisa diartikan adalah satu dalam hasrat dan tabiat. Boleh, bisa jadi itu bahasanya Uji ya. Itu jadi balik lagi. Jadi kita kira-kira mau belok ke kiri atau belok kanan nih. Lalu kita lanjut nih setelah masuk pada segmen beliau nih. Jadi sahabat itu udah belahan jiwa, bahkan derajatnya melebihi orang-orang yang ada menjadi amanah tanggung jawab perhiasan kita. Jadi Nabi saja menjadikan mereka yang di sekelilingnya sebagai sahabat. Jadi sahabat itu derajatnya tinggi, bahkan sahabat bisa memberikan warna dalam iman seseorang. Maka kita diminta oleh Allah dan Rasulullah mencari orang terdekat sebagai sahabat. Julasa'uhu ulama, khulata'uhum as-salihun. Jadi tempat duduk kumpulnya orang-orang alim dan orang-orang yang saleh. Sebentar, saya potong dikit. Kan semua yang lahir ataupun di masa Rasulullah itu disebut dengan sahabat. Bagaimana dengan anak dan istrinya? Apakah juga di samping sebagai perhiasan juga sebagai sahabat? Ya itu kan bahasanya boleh lah. Ya, yang jelas istri ternyata bisa menempati dan bisa sesuai dengan kesolehan para sahabat, maka istri pun menjadi sahabat. Maka sebenarnya istri itu bisa jadi perhiasan, bisa jadi pendamping, bisa jadi belahan jiwa ketika kedudukannya sama dengan sahabat. Sahabat bagaimana kedudukannya? Membela Nabi, membela Allah, membela Rasulullah. Begitu juga anak. Sekarang PR-nya adalah anak sudah sesuai di derajat sahabat kah? Istri sudah sesuaikan derajat sahabat. Ketika sudah sesuai, maka dia pun menjadi sahabat. Dan itu pasti sahabat yang terbaik. Gitu loh. Nah sekarang pada kalimat silaturahim dan ukhuwah. Ya, ngelihat dari silaturahim diambil dari 2 kata. Silah dan rahim. Ini kalau candaan saya kepada jamaah. Ya silah itu nyambung, rahim itu perut sebenarnya. Kalau bahasa bercandanya. Silah, rahim, nyambung perut. Silah berarti nyambung perut. Otak yang mana-mana. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
orang-orang yang keluar dari rahim yang sama. Bapak, kakek, terus sampai ke atas. Kemudian sepupu terus ke atas dan ujungnya. Jadi sebenarnya kalau silaturahim itu lebih umum. Satu agama, tidak agama berasal dari satu Adam dan Hawa yang sama. Iya. Jadi silaturahim itu sebenarnya meskipun bahasa Arab, tapi buat seluruh manusia. Muslim gak muslim. Jadi konsep silaturahim itu adalah konsep yang digunakan ya untuk semua manusia. Semua manusia. Dari keturunan Adam. Ini sama. Kecuali kalau yang bukan keturunan Adam. Iya. Siapa kira-kira? Makanya kan ada. Iya, saya sampai tersepona gitu. Jadi kalau silaturahim ya. Ini makna secara etimologi, Pak. Etimologi, Bapak ngerti kan kue tengahnya bolong. Mas secara bahasa, lugotan. Ya dari perut yang sama. Satu perut, ya ke Adam. Nah, sementara secara makna agama berbeda lagi. Bahkan disebut silaturahim yang sebenarnya adalah mengunjungi orang yang memutuskan hubungan. Kalau kita ngumpul begini sebenarnya bukan silaturahim. Karena kita udah nyambung. Tapi ada orang, mulai saat ini kamu saya gak akan jadi teman. Selamanya cut. Marah orang itu. Kemudian kita datangi orang yang memutuskan. Tersambung lagi. Itulah silaturahim. Itu mana terminologi itu. Gitu loh. Ya. Sekarang masalah ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akho. Saudara. Makanya kalau sudah ukhuwah, persaudaraan. Islamiyah disaudarakan karena bersama beragama Islam. Meskipun beda suku, beda tempat, beda orang tua. Tapi kalau sudah ya karena sebab Allah, karena Nabi, raditu billahi robban bil islami dina, maka ukhuwah Islami. Jadi kalau ukhuwah Islami itu memang disaudarakan karena sebab satu agama Islam, satu iman. Tapi kalau silaturahim itu umum udah, kita pakai ngumpul di komplek nih, ada yang non muslim, ya ada yang muslim, ada yang Buddha, Hindu. Ketika kumpul itu silaturahim sebenarnya secara etimologi. Tapi kalau sudah ukhuwah, ya itu umum, persaudaraan karena bisa jadi nasab satu darah atau karena sebab pernikahan itu ukhuwah. Tapi kalau sudah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sebab satu. Ya ada lagi kan ukhuwah watoniyah. Nah itu satu bangsa. Itu ada ya? Enggak maksudnya definisi ukhuwah watoniyah itu apakah muncul sekarang ini saja atau memang itu memang sudah ada literasi itu? Ya, jadi kalau itu kan sebenarnya kepada satu misi, sementara bahasa Arab itu sama bisa dibuat seperti bahasa Indonesia lah. Ya, secara umum kan ukhuwah sudah persaudaraan. Ternyata satu agama dibuatlah kalimat ukhuwah Islamiyah. Ternyata sebangsa ukhuwah watoniyah dalam rangka untuk menyatukan satu arah visi misi penduduk sebuah bangsa. Dan untuk menyatukan itu maka digunakanlah silaturahim. Silaturahim. Jadi cocok ya. Oke. Masya Allah. Ya, nih sebagai prolog. Paham. Iya. Enak ditinggal aja paham dong. Keren. Enggak, jadi memang kajian itu gini Naki Jidek. Beliau ini selalu memang kita mintakan harus memberikan penjelasan dari literasi yang jelas gitu. Jadi kalau nggak ada sanatnya mohon maaf saya agak ini merasa kurang pas dari ya. Dari bahasa yang baku sampai bahasa yang sembako. Nah sekarang kita ingin, udah selesai belum? Ada udah, okay. Udah cukup? Ya, sebagai pembuka prolog. Okay. Nah sekarang kan kita ingin mengimplementasikan tuh. Bagaimana kemudian implementasi silaturahim dan ukhuwah. Nah sebagai contoh adalah seperti yang 2 minggu lalu ya, yang diadakan oleh Umi Tatu. Ya itu jadi gimana sih keluarga UJ yang mengadakan maulid ya kan bersama dengan sahabat almarhum UJ gitu. Dan alhamdulillah sahabatnya pada datang ya. Hampir semuanya alhamdulillah datang. Ya, deketin aja Mike. Oke, deketin. Ya, biar masuk. Biasa. Memang coba ceritain agak malu sedikit. Bukan kita nggak terbiasa sama yang panjang gede begini. Ada mic. Memang ini perlu penyesuaian. Gitu. Jadi begini aja nggak apa-apa. Sebentar, kenapa kita pakai yang ini? Karena kita lihat, ya kan Jide kan badannya gede, jadi anggap aja barber. Gitu. Oh iya. Emang ini ada hampir 1 kilo nya. Gimana Jide? Mungkin bisa diceritakan kali ya, Imo ya. Kita mau tahu bagaimana sih kemudian Jidek ini memelihara atau dari awalnya dulu memelihara sebenarnya apa yang Jidek lihat dari almarhum Uja deh ya tentang persahabatan tentang ukhuwah dan silaturahim.
Yang pertama, ya alhamdulillah terima kasih atas undangan daripada Kimo ya. Kimo Hai. Iya, dilanjutin kimono juga nggak apa-apa. Dan juga Ustaz Agus Edward, alhamdulillah malam ini kita sama-sama bisa duduk menjalin silaturahim. Inilah bagaimana cara saya menyambung persahabatan ini yang sudah almarhum Uje jalin sekian tahun lamanya. Karena saya melihat dari hampir semua sahabat Uje itu orang-orang yang istiqomah, yang lurus, yang memang mereka berjuang dalam dakwah. Jadi kalau saya bergaul dengan mereka dengan kostum yang seadanya, itu saya yakin saya akan tertinggal. Tapi minimal menyamaratakanlah dalam kostum, walaupun pribadi, keilmuan atau perilaku beda. Karena kan kalau saya lihat ini kan kayak Kimohai, Ustadz Agus Edward, ini benar-benar sudah mencerminkan seorang ustadz, seorang ulama yang betul-betul. Ya amin lah, mudah-mudahan amin jadi doa. Amin. Iya. Ini kan menjadi motivasi saya. Awalnya kita udah GR, ketika ngomong gitu jadi pesimis juga kita jadi. Jadi doa mudah-mudahan. Iya, amin. Udah pasti saya mendoakan yang terbaik buat guru-guru saya, bang-bang saya semua. Jadi walaupun memang ada perbedaan di antara saya dengan sahabat-sahabat almarhum, cuman penghargaan saya luar biasa. Malah sampai mohon maaf ya, ini sedikit. Ada bahasa dari luar. Apa sih kontribusi sahabat selama ini kepada Uje? Nah, itu tuh. Saya cuman mengutip dari ayat yang biasa beliau lantunkan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu siddal kufar ru'amahum bainahum. Saya berupaya menjalin kasih sayang kepada rekan-rekan sahabat almarhum. Makanya saya sama beliau ini bertekad menjalankan kemarin acara itu sampai jadi. Alhamdulillah dengan kesiapan kita yang hanya tidak sampai 1 minggu. Dan saya mengundang itu bukan mengundang kepada seluruh jamaah, tidak. Benar-benar. Mengundang melalui ya media-media online aja, gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita lihat ya 2 minggu lalu jamaah subhanallah masya Allah. Dan yang lebih haru lagi saya bahwa kehadiran para sahabat pada saat itu sungguh luar biasa, di luar perhitungan ekspektasi saya, bahwa ya kemungkinan pada saat itu saya berpikir hanya 30 lah lebih kurang. Nah makanya ketika satu persatu datang ini luar biasa, dan mereka tidak konfirmasi kepada saya, guru. Tidak ada konfirmasi, termasuk beliau yang memang luar biasa ceritanya Allah nih. Yang pada awalnya beliau sudah meminta izin kepada kami, kepada saya, bahwa kemungkinan besar tidak akan bisa hadir pada saat itu karena ada kegiatan MUI Jakarta Timur yang beliau sendiri ada sebagai hostnya, dan itu kita maklumi saat itu. Tapi nggak tahu, wallahu alam, jalannya Allah, la haula wala quwata illa billah. Acaranya itu satu halaman, satu gedung. Nah, ini kan di luar nalar manusia. Ini saya sedikit mau maaf, ini jatah saya bicara, Mas. Ini belum jadi anggota dewan. Belum udah jelas dulu. Dia masih gitu. Masih suka begitu. Jadi gini, Bapak-bapak ya, sahabat yang lain. Ini kalau orang bilang, kalau ngomongin percaya nggak percaya gitu ya. Iya. Jadi waktu Jidek ngundang, itu bertepatan tanggal itu saya kebetulan ada acara di MUI Jakarta Timur. Acaranya waktu itu di Taman Mini. Jauh. Beliau acaranya di Tanjung Priuk. Saya juga waktu itu belum tahu di mana sih sebenarnya. Nah, terus menjelang yang hari H, tiba-tiba itu acara MUI Jakarta Timur itu pindah. Kemana pindahnya? Pindahnya ke tempat penyelenggaraan maulidnya almarhum. Bayangin coba Pak. Menurut saya nih, merindingnya saya gitu, itu energinya maulid dan energi almarhum itu gede banget. Ya secara pribadi saya boleh dong GR, bahasanya almarhum pengen dekat situ kali ya, ditarik gitu. Yang pindah bukannya acaranya beliau, tapi acara MUI, jadi dekat satu komplek di JIC. Tidak terbayang, dan jamnya Jedek ya. Saya ngisi jam 10 di MUI. Nah kebetulan berarti saya bisanya pagi, dan pagi alhamdulillah bersamaan, bukan bicara kebetulan. Waopik itu bisanya juga pagi jam 8. Jadi genaplah saya sama Waopik datang pada hari itu. Ditambah lagi selesainya buku. Ditambah lagi bahwa kebetulan saya dengan mahasiswa S2 UIN juga menulis sebuah buku tentang Ar-Rijal Ad-Da'wah gitu ya. Bagaimana para dai di abad ke-20 dan
salah satunya memang saya menulis tentang almarhum Uje dan itu diletakkan di di awal gitu. Nah kemudian berikutnya lagi nih Jidek, tiba-tiba tuh Waopik tanpa skenario ngomong, nih dia ngeluarin handphone, kemudian dia ngasih tahu, ini lirik yang waktu kita nyanyiin bertiga waktu dengan almarhum. Merinding saya. Akhirnya kita bawain lah lagu itu, ya berdua, ya sambil mengenang apa yang terjadi. Ya, silakan dilanjutkan lagi Jidek. Jadi memang kemarin tuh kalau saya melihat itulah bukti kasih sayang, cintanya para sahabat ya, termasuk hadirnya para habaib. Juga ada tamu dari jauh juga. Nah, termasuk cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Nah, yang harusnya beliau ada acara tempat lain, tapi beliau mengkhususkan untuk hadir di acara kami. Nah, ini adalah suatu yang luar biasa, Ki. Yang memang tidak terimpikan karena bicara sama beliau pun kita nggak cuma ngobrol, Ki, gimana ya kita bikin maulid ya? Gimana Islamic Center? Aneh rencana pengen undang kumpulin nih sahabat almarhum dan Ana mau tulis tuh di temanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan sahabat. Nah, sampai ada beberapa rekan kok ada almarhum Ustadz Jeffrey, saya bilang kita punya video, punya rekaman beliau mengenai Maulid, ya kan ceramahnya Maulid beliau. Kenapa kita tidak tampilkan? Ini sedikit banyak kan menjadi pahala buat beliau kan gitu. Nah makanya alhamdulillah Ki Mohai juga hadir ya dan yang lainnya semua. Alhamdulillah saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sahabat yang mungkin sampai saat ini saya belum bisa sampaikan, tapi dengan adanya channel ini, TV ini ya mudah-mudahan rasa terima kasih ini saya ini tersampaikan kepada mereka semua. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, selanjutnya mungkin ke Ustadz Ridwan Syahdu. Gini Ustadz. Ada metode yang mirip dengan yang dilakukan oleh almarhum Uje dan kita adalah dengan menampilkan seni, ya kan? Dan antum membuat karya-karya beliau nih luar biasa Pak, bikin lagu-lagu religi dan sholawat itu udah di channelnya, ya kan? Udah luar biasa. Nah, walaupun beliau sebenarnya kalau antum belum nggak langsung bertemu dengan almarhum waktu itu ya? Bertemu. Saya, nah mungkin bisa diceritakan dari sisi antum seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia sahabat guru saya Kiai Mohai, panggil Kimo sekarang. Oke. Juga yang mulia sahabat saya guru saya Kiai Gus Edward. Dan insya Allah sahabat abang saya, guru saya juga nih. Yang mulia Kiai Haji Fajar Siddiq. Dan doa, insya Allah. Jadi tentunya bicara dengan almarhum Uje, banyak orang yang tidak mengenal saya dengan Uje. Padahal sesungguhnya saya 2003 itu sudah bersama almarhum Uje. Antum tahun berapa ketemu? 2002. 2002. Iya. Nah, waktu itu 2003. Alhamdulillah sudah ketemu. Ketika waktu itu syuting beliau di masjid yang tempat saya menjadi imam. Jadi waktu itu saya imam salah satu masjid di Menteng. Masjid Al-Hakim, pernah dengar ya? Nah, beliau dari situlah saya ketemu dengan beliau, akrab, ya kan, sampai ya alhamdulillah ngobrol melalui telepon pun artinya tidak melalui manajemen, artinya kalau telepon dengan saya langsung. Hanya saja saat itu beliau juga tahu saya kan di masjid nih, imam itu nggak bisa kemana-mana gitu. Iya. Di pantai, sehingga ketika ada acara-acara Ailek Pandai pernah beberapa kali ikut, ya kan, cuman tidak di depan kan, kita bukan ustadz, ya kan, kiai soalnya ustadz utama ya kan, ikut jamaah, alhamdulillah, karena terbatas waktu dan kesibukan masing-masing, saya hanya di belakang layar, artinya jadi imam mengikutin saja amal. Tapi cerita yang mungkin pernah saya sampaikan ke beliau, ke Umi juga, halayak masyarakat jamaah, saya bisa berdiri seperti ini karena almarhum. Anda mau tahu cerita? Gimana ceritanya? Nah, itu tahun 2006 kalau salah. 2006 atau 2007 saya sudah pindah tempat imam di Masjid Al-Muhajirin Pondok Kelapa. PKI, Pondok Kelapa Indah. Ya. Kan tahu ya. Ya. Jadi ceritanya
saat itu saya diminta oleh salah satu kiai sahabat saya untuk menggantikan beliau untuk menjadi imam dan khotib Idul Fitri. Oke. Jangankan khotib Idul Fitri, khotib Jumat itu belum pernah. Nah gitu kan. Sementara kan kalau khotbah Idul Fitri jamaahnya lebih besar, kan pasti lebih besar. Nah terfikirlah ke almarhum. Saya telepon, itu malam Idul Fitri itu. Malam takbiran. Malam takbiran. Saya juga kalau imam biasa lah gitu ya. Insya Allah kalau jadi imam ya alhamdulillah lah. Ya biasa lah gitu ya. Tapi ketika harus saya menyampaikan sebuah ceramah, kalau mungkin khutbah khutbah Jumat itu kan singkat, padat, kemudian ya ada rukun-rukunnya yang juga terbatas gitu waktunya. Kalau Idul Fitri kan artinya momen besar, peringatan besar, ini kan agak beban moral. Terus saya menggantikan kiai lagi dari Jawa Timur waktu itu. Antum harus malam ini menggantikan saya. Saya udah konfirmasi ke jamaah, ke masjid, antum yang harus naik. Gitu ceritanya. Singkat cerita, saya telepon almarhum. Assalamualaikum, kiai di mana? Ustaz Jeffrey di mana? Ana di bed. Biasa kalau malam takbir atau Ramadan saya kumpul sama keluarga. Apaan ki? Ana mau minta tolong nih. Apa? Ana nih ada jadwal khutbah, minta ke Ana tapi Ana nggak bisa. Belum pernah. Bisa ketolongin antum yang ngisi khutbahnya, nggak apa-apa Ana imamnya. Beliau lah hampir 1 jam istilahnya motivasi saya. Ana pertama kalau Idul Fitri itu nggak pernah ngambil aneh. Betul ya? Nggak pernah. Antum juga mungkin sahabatnya tahu lah Idul Fitri itu nggak pernah ngambil gitu beliau. Yang kedua sekarang antum sudah mulai harus di depan. Maksud depan gimana Ki? Antum harus sudah mulai belajar antum dakwah. Belajar depan. Terus gimana materi Anda kan begini-begini nggak belum bisa belum. Udah sampaikan saja apa yang ada dalam hati antum. Sesuai dengan hati, sesuai dengan pengalaman, jangan dengan retorika dan bagaimanapun. dengan konsep-konsep yang malam itu kasih motivasi. Motivasi. Setengah jam lebih anak telepon dan itu waktu itu aneh masih naik kendaraan umum. Jadi di telepon dengan umum itu beliau motivasi saya sampai ke tempat rumah saya malam lagi takbiran saya dimotivasi sama beliau. Cerita singkatnya itu. Jadi ana kalau bicara dengan almarhum itu dulu Rasulullah ada sahabat kabir, ada sahabat sogir. Iya, kibar dan sigor. Kibar dan sigor. Iya. Mungkin mudah-mudahan saya termasuk kibar atau sigor. Ya, mudah-mudahan. Karena kalau sigor itu kan yang pada zaman Rasul tapi masih kecil. Kecil, belasan tahun. Mungkin karena saya masih kecil. Ini namanya kecil. Tua ngaku muda ini. Enggak, masih kecil dalam konteks tadi beliau nggak bisa kemana-mana karena jadi imam. Gitu. Tapi luar biasa loh. Biasanya gini ya, ketika ditawari, apalagi nggak ada jadwal, mohon maaf gitu ya, yang namanya kesempatan buat dakwah kan. Betul. Waduh, cengli nih. Gitu. 2 hal, 1 beliau yang mau bertanya, kedua karena kerendahan hati almarhum Ustaz Jeffrey gitu. Ditelepon langsung, padahal malam itu kan malam momen besar. Ngumpul dengan orang, saudara, keluarga, masih bisa terima telepon dan itu. Tapi kedekatan saya sebenarnya, alhamdulillah, walaupun antum lebih dekat mungkin secara fisik ya karena sering berinteraksi. Kalau aneh fisik karena jarang ikut, paling mau minta tertentu saya hadir kalau bisa. Yang lebih dekat lagi apa? Ketika istri saya lahiran, ketika ngeden gitu bahasanya, saya sempat telepon beliau minta nama Al-Bukhari. Makanya anak saya yang kedua tuh laki-laki Muhammad Rafli Ridwan Al-Bukhari. Itu dari almarhum. Anak telepon beliau. Ki, apa doanya istri anak lagi lahiran? Oh di mana? Waktu itu di Bogor Cileungeus. Doanya ya. Tabarukan lah. Tabarukan. Terus izin Ki Afwan. Dan beliau kasih. Sebentar. Beliau begini. Belum dikasih dulu. Belum dikasih. Mikir dulu, istikharah dulu. Enggak. Kan anak bilang anak udah menyiapkan nama tapi 1 nama anak. Mudah-mudahan anak-anak seperti antum. Janganlah kata gitu. Udah lebih daripada anak ya minimal memberikan suatu motivasi ya untuk anak saya kelak. Antum Al-Bukhari itu sebenarnya bukan serta-merta begitu, ada sejarah gitu kan. Nah, saya minta nama antum Al-Bukhari. Kan itu bukan nama aneh. Itu nama imam hadis. Silakan aja. Ya, ingat juga iya si Al-Bukhari ya. Terus antum telepon Imam Al-Bukhari. Telepon tapi dalam Iya. Artinya kalau bicara kedekatan
mungkin sahabat yang dari Bahkan sana. kalau ceritanya begini, beliau mungkin lebih pemula ketimbang teman-teman juga yang di ujungnya ya. Ya, saya Jadi sangat- ini kita juga baru tahu ya betapa Ustadz Ridwan Sahdi juga dekat. Artinya gini, semakin beliau cerita, semakin kita melihat bahwa mungkin yang di ujung kita sering ketemu fisik. Iya, Ya, betul. tapi ternyata memang kita harus mengakui dan memang tidak bisa ditolak bahwa almarhum memang Banyak sahabatnya sekali. banyak gitu loh. Dan kita nggak menafikan itu. izin sebelum Ya, silakan. Itulah kenapa sebabnya saya sama beliau ketika beliau mau minta kemarin acara Maulid dan mengenang. Kalau beliau itu langsung kan bersama. Kalau saya waktu itu mengenang. Tapi beliau udah bersama, mungkin ada apa namanya asbabun nuzul. Iya, chemistry-nya berbeda. Ya kan? Akhirnya ada pertanyaan, kok bersama almarhum kan udah meninggal. Ada sampai yang begini menyampaikan dalam sebuah apa namanya grup saya kan saya kirim. Kenapa harus bersama almarhum, kan udah nggak ada, berarti membohongi publik dong. Begitu sampai ada yang begitu saya jelaskan juga. Alhamdulillah mudah-mudahan mengerti, paham lah. Iya. Nah, itu yang kemudian saya dorong beliau karena merasa saya walaupun hari-hari tidak bersama UJ, tapi saya merasa UJ itu bersama saya. Ya, alhamdulillah. Kan baru di ayat juga disebutkan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kau berucap bahwa orang sudah berjuang untuk agama Allah dengan volume 0% sampai 90% itu mereka mati. Jangan pernah sekali-kali menyatakan bahwa orang berjuang, memperjuangkan, mengorbankan urusan dirinya untuk agama, untuk nabi, untuk Islam ini, ya itu mati. Selama masih dipakai ajarannya, sesungguhnya mereka hidup. Cuma kita nggak tahu dan mereka hidup dengan bahasa mereka gitu kan. Masya Allah. Dan kebaikannya banyak almarhum sampai detik ini juga. Setiap personal mengalami itu. Bahkan kalau kita cerita satu-satu setiap sahabat yang jumlahnya banyak itu. Benar. Setiap orang pasti punya kenangan. Iya. Ya. Dan ini Sekarang alhamdulillah sebenarnya sekarang datanglah bahwa darah itu berputar, dan darah itu sekarang sudah ada, sampai estafetnya di adik kandungnya. Makanya saya sampaikan beliau itu Kimo. Beliau itu saya sampaikan UJ Ribon. Nah, itu yang pertama saya ngomong UJ Ribon itu saya. Udah cocok nih, sudah begitu, cocok. UJ Ini Ribon. juga, ini warkop Ribon. Oke udah, UJ Ribon. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan izin Ustaz Agus, Ya. itu saksi saya bertemu dan bersahabat dengan almarhum itu Bang Udin. Itu pertama kali. Nah, Memang Bang 2003 Udin ya? termasuk manusia langka dia. Iya. Iya. Dan itu yang diwariskan ke saya hanya beliau yang masih bisa saya gunakan sampai saat Karena yang Oh, pertama Masya Allah. bersama UJ kayaknya Bang Udin yang namanya dulu. Iya. Oke. Baik. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Kita akan buka pertanyaan-pertanyaan. Barangkali. Sambil dibuka kolom pertanyaan, kita sedikit juga sambil nyambung. Nggak apa-apa ya Bapak ya. Jadi bahwa ada kalimat dalam makalah kalimat mutiara itu sebenarnya sangat indah ya. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa yang sedikit kebaikannya, maka sedikitlah kawan dan sahabatnya. Kemudian bicara tentang cinta. Mawaddatus shadiq tadharu waqtadik. Kecintaan seorang sahabat dan kawan itu terlihat ketika sedang susah. Maka Imam Ali suka ngomong begini kan. Hai Ali, aku lihat pengikutmu luar biasa banyak. Tak terhitung Ali. Wahai Khalifah, begitu banyak sahabatmu. Dari sekian banyak, berapa banyak yang menjadi sahabatmu? Pengikutmu banyak, dari sekian banyak pengikutmu. Berapa orang yang jadi sahabatmu? Kata Imam Ali, nanti aku hitung kalau aku sedang susah. Dan memang itulah makna sahabat sedikit. Sesuai dengan sohaba, yusohibu, mengiringi, menemani, mendampingi. Jadi sohib, yusohib. Makanya mana ilaina tadhab. Kamu mau pergi kemana? Sazabu ila Jakarta. Saya mau pergi Jakarta. Ana usahibu. Saya temani kau. Itu. Jadi diambil dari kata sahib. Makanya kalimat sahabat ini sangat mulia. Mudah-mudahan kita ini tidak hanya sahabat di dunia, bahkan bisa sahabat di akhir. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Begitu berbicara tentang sahabat itu akan terlihat ketika sedang susah. Ini langsung mata-matanya merawang semua nih. Lagi gue susah siapa yang deketin kita. Ternyata pas lihat, kagak ada. Berarti nggak punya sahabat. Itu diantara poin-poin. Sebab ada juga kan sekarang kondisi sedang berjamaah nih. Setelah wabah corona nih semua sedang dalam kondisi sedang terjun payung.
ya tidak bisa dijudge juga ketika ada seorang teman yang ternyata tidak bisa berbuat apapun. Dan bukan berarti pertemanan juga harus saling berbagi. Meskipun dalam persahabatan Nabi, kalau kita kan ngasih ulang tahun, ngasih kado tuh kalau ulang tahun doang. Di zaman Nabi itu per hari tiap saat, kalau ketemu tuh mereka saling berbagi hadiah. Iya betul. Iya, ini untuk kau. Besoknya gantian dikasih. Terus begitu tiap hari, nggak hanya ulang tahun. Karena mereka nggak pakai ulang tahun seperti ulang tahun kita. Nah, kita ini kalau ada yang ngasih, terus ada yang traktir langsung siapa yang ulang tahun nih gitu. Saking jarangnya ngasih soalnya. Minimal ngasih pinjam ya. Oke. Baik, ya silakan Bapak-bapak juga kalau ada yang ingin bertanya ya. Jadi sahabatku, para jamaah Zumiyah yang mengikuti 2 dai berbagi sekarang jadi 4 dai berbagi ini, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita tadi ini berbicara tentang makna ukhuwah, silaturahim dan juga persahabatan. Dan tadi di awal Kimo sudah menjelaskan bahwa nilai persahabatan itu adalah nilai yang tinggi, khusus gitu, dan bahkan seringkali yang terjadi adalah justru orang itu lebih terbuka kepada sahabatnya dibanding dengan pasangan hidupnya. Nah, tapi di sisi lain, pasangan hidup ini pun bisa menjadi sahabat apabila pasangan hidup ini menempatkan, memposisikan dirinya sebagaimana makna dari sahabat itu sendiri. Nah, silakan kepada yang ingin bertanya. Oke, Jidek, gitu apa namanya? Saya juga pengen, kan Jidek kenal almarhum udah lama ya. Salah ngomong gitu? Enggak. Itu makna bersayap itu. Iya, makna bersayap. Tapi terserah beliau mau jawab yang mana. Ini efek tadi sore nggak diajak makan. Udah kita gero-geroin tadi. Stick lagi ya. Nah, kan semasa dulu kecil gitu bareng-bareng. Sebenarnya apa sih? Apakah memang sudah terlihat gitu? Bagaimana almarhum Uje ini memiliki solidaritas yang tinggi dengan kawan-kawannya? Iya, kalau bicara kawan, bicara sahabat, ya mohon maaf juga, bukan hanya orang Melayu aja ya, dari etnis lain pun juga banyak sahabatnya. Bahkan beliau tuh sering diajak nginep ke orang tersebut ini yang di luar kita lah gitu ya. Ya. Walaupun memang orang Kalimantan kan? Oh bukan ya. Karena itu tadi, karena keluasannya almarhum Uje itu dalam berteman, bersahabat, malah banyak juga orang tua yang sayang sama beliau. Jadi saya nggak aneh ketika temennya banyak, apalagi kan setelah banyak kegiatan beliau yang memang bertolak belakang dengan orang tua gitu, sehingga beliau keluar dari rumah, dan itu Umi pribadi tidak khawatir dengan keluarnya, cuman dikhawatirkan itu tadi terbawa arus pergaulan ini yang Umi khawatirkan. Kalau bicara dia nginep, Umi yakin siapapun pasti dia bisa survive lah dalam apa berinteraksi ya. Khususnya di daerah Karanganyar, Karanganyar itu kan sisi positif, negatif itu kan berbanding ya. Nah, ini alhamdulillah Uje itu ya maaf sampai nginep di masjid. Ya kan sama anak remaja yang memang remaja itu umurnya jauh di atas almarhum. Nah terus lagi nginep lagi di daerah wilayah sampai ke arah Pasar Baru gitu kan. Sampai banyak maaf juga preman-preman yang dekat sama dia, sayang sama dia gitu. Makanya itu kira-kira di tahun berapa tuh? Sekitar tahun 80-an lah. 80-an. Nah, karena begini, ini cerita ke belakang sedikit ya. Jadi kalau saya bergaul nongkrong tuh ya di tempat nongkrongan yang ya biasalah mangga besar gitu kan. Itu kalau saya bilang adanya Jeffrey, saya aman. Oh ya, iya. Garansi. Iya. Jadi cuman saya suka nggak mau bawa nama anggaplah Jeffrey pada saat itu, karena saya pikir jalannya dia sama saya agak berbeda gitu kan. Saat itu. Nah makanya saya nggak pernah. Cuman banyak anak-anak yang ya Bang Jago tahu saya adiknya. Jadi kemana-mana gitu kan. Ya maaf dari satu tempat ke tempat yang lain masuk tuh saya gratis gitu. Karena ada label itu. Luar biasa. Ini dari sisi contoh kecil negatif.
Tapi kesininya ya sungguh luar biasa lagi. Luar biasa dalam metode dakwah beliau yang mungkin saat itu bertolak belakang lagi dengan para kiai maupun habaib ya. Apalagi dengan munculnya lagu lai 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 panggil aku si Jablay kan gitu ya. Bukan Laila itu berarti ya Allah ya Allah. Iya, ya maksudnya kan Allah, lagu ya itu. Allah, ya Iya kan Rasulullah. lagu itu kan yang Iya. dirubah liriknya itu kan menjadi perdebatan tuh. Iya. Nah, ini itu mujahadanya Uje lah. nah, Jadi, ini suatu yang menarik menurut saya gitu. Bagaimana beliau inikan dakwah ya sehingga bukan hanya kalangan di dalam masjid saja, tapi di luar masjid pun beliau bisa oke. sampaikan dakwah itu dengan baik. Masya Allah. Gitu. Tapi lagu itu sebenarnya dibikin kan kebetulan saya yang produsernya. Oh, iya. Itu nggak ujuk-ujuk. Jadi saya tuh sempat khawatir ketika ingin membuatkan almarhum lagu gitu ya, masuk memproduseri. Khawatir begini, takut omongan orang, lu udah bener-bener jadi ustadz, lu tarik lagi jadi penyanyi gitu loh Pak ya. Nah akhirnya saya coba tes case, waktu itu acara Festival Muharram bersama dengan Bang Din Samsudin. Ya waktu itu dengan pengajian Orbit. Nah saya tes tuh, bikinlah band dadakan, makanya bandnya namanya Kun Clan, Kun Fayakun gitu. Di sana ada Bongki, Bongki BIP, ada Oji The Brur, tak tarik-tarikin, nah almarhum nyanyi di situ. Nah nyanyi ya Rasulullah awalnya itu dulu, dan ternyata responnya bagus dari Pak Din juga waktu itu merestui. Ya udah diterusin. Nah barulah berani bikin lagu. Jadi nggak ujuk-ujuk bikin. Sudah buang opini dulu ya. Nah penjajakan gitu loh, Iya, supaya nggak Frame dulu. ujuk-ujuk. Iya. Nah terus ada satu lagi nih, ini cerita juga sama dari sahabatnya almarhum. Waktu itu saya ketemu juga dengan Sultan Jorgi, termasuk yang dekat kan. Waktu itu Sultan itu sedang waktu masa-masanya di remaja dulu lah. Ya, waktu itu dia nggak punya duit untuk bayar kos. Ya kan Sultan kemudian ngomong tuh sama Uje yang sebetulnya Jeff panggilannya. Jeff, boleh nggak aku pinjam duit lo? Buat apaan? Ya gue mau bayar kos ini nggak punya duit. Nah Sultan bilang waktu itu Uje itu baru dapat bayaran dari main sinetron amplop itu langsung dikasihin Pak. Belum dibuka. Nih pas dibuka sama Sultan banyak banget gitu. Kata Sultan, wah ini kebanyakan nih. Apa kata beliau? Udah biarin aja, pakai aja kan enak lo bisa bayar sekian bulan coba ini. Udah ngasih gitu apakah ya kismin lagi sebenarnya, tapi itulah nilai persahabatan. Ya kan sampai tadi kalau Sultan bilang lagi masa bandel dulu kan. Uje ini kalau berantem paling depan, tapi kalau lari juga paling kencang gitu. Dan satu hal lagi, nah inilah bapak-bapak sekalian, kebaikan orang itu dimanapun dia berada, makanya dibilang mutiara itu walaupun ada di comber menjadi mutiara. Jadi yang hijrahnya itu gampang. Kenapa? Karena almarhum Uje itu hijrahnya adalah fisiknya. Hatinya itu sudah baik. Jadi fisiknya yang ikut. Yang repot ini orang yang hijrah itu adalah fisiknya, hatinya belum. Contoh misalkan orang pelit. Hijrah, belum tentu pelitnya hijrah Pak. Ya kan bisa jadi nambah pelitnya. Dan dibenarkan dengan dalil. Bukan begitu Gimo? Iya makanya kan diminta udukulu fisil mika. Kita kan masuk Islam. Sebenarnya masuk kalimat hijrah itu kan kalimat sekarang ya. Dari dulu sudah disuruh. Hendaknya memang dari kecil sudah ya Islam semua, dari mulai pribadinya, ibadahnya, bergaulnya, rumah tangganya, berkepemimpinannya, leadershipnya juga. Cuma karena memang mungkin pemahaman kita kepada agama ini pelan-pelan ya, sehingga keluar kalimat hijrah. Padahal ya seharusnya tidak hanya dirinya, jiwa, raga, lahir, batinnya. Tapi memang yang tersulit adalah bicara tentang hati. Ya. Nah, jadi sebelum hati, betul. Jiwa, mental, ruh, ini di luar fisik, PR-nya banyak kita. Jadi sebenarnya intisari dari persahabatan itu adalah hati, jiwa, dan ruh. Kita tahan dulu ya, saya ingin bacain dulu nih. Oke. Oke, ini komentar dari Febri. Ya, Uje selalu, Uje bukan Uja ya, salah tulis lagi. Uje, Itu ejaan lama Guru. oh jangan. Selalu mengajarkan cara pandang yang sederhana untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ini yang saya rasakan kalau lagi curhat. Sehat selalu ya buat Kimo, Ustadz Agus, Ustadz Fajar Siddiq, dan juga Ustadz Ridwan. Ini masih ada koma sampai tapi belum sempat ngetik ya. Jadi saya tambahin. Gak mungkin biasa gitu, lagi koma Pak, udah ke enter.
Gitu. Jadi Itu dalam Baik rangka, sangat, baik sangat. dalam rangka menjaga hati juga. Menjaga hati. Oke, kita balik. Nah, soal hati. Ya, kita kasih kimo dulu ya. Hubungan antara persaudaraan, ukhuwah dan silaturahim dengan hati. Jadi kalau bicara silaturahim itu bicara lingkaran. Ukhuwah, silaturahim lingkaran. Bicara sahabat, pertemanan dan pergaulan itu bicara jarak. Ini lingkaran. Ukhuwah, Kualitas ya. Muslim, satu bangsa. Silaturahim, lingkaran, darah ke atas. Kalau udah bicara tentang sahabat, kemudian pertemanan, ini bicaranya jarak nih. Kalau orang kenal baru 2 hari, nggak bisa dong sama jaraknya dengan yang sudah kenal 1 bulan, gitu loh. Tapi kalau sudah sahabat, meskipun dia baru ketemu, karena disebut sahabat tuh sebenarnya bukan rumahnya dekat, tiap hari ketemu kan. Sahabat itu tadi di sini, gitu loh. Kalau bahasa Imam Syafi'i, lastu lil mar'i aro liman la yaroliya wa lastu bihayya bil liman la yahibuni wa in tadumin tadumin kamawaddati wa in intan alital qoi angkanaian. Coba diulang, Pak. Bingung ya. Jadi ada bahasa begini, aku gak akan mandang orang gak mandang aku, dan aku tidak memberi orang yang tidak memberi aku. Jika kau dekat kepadaku 1 langkah, aku mendekat kepadamu 1000 langkah. Jika kau menjauh dariku 1000 langkah, aku hanya bergeser 1 langkah dari tempatku. Indah sekali. Nah, kalau sudah bicara sahabat, levelnya di atas ini. Bagaimanapun kawan dalam kondisi dia sedang mungkin nggak searah, ya dia tetap aja lurus aja, baik aja. Dan tanda-tanda itu sudah ada di Ustaz Jibril Bukhari. Kita ngomong malam, bro, ini gue dengar, ini ada sedikit selentingan, begini. Barangkali, kalau gue nggak musir, insya Allah hati gue kosong. Coba barangkali suatu saat kalau dekat, ternyata dia mencelakakan. Habis ngomong gini, besoknya dia ajak ke Aceh. Hubungannya apa jadi? Maksudnya apa itu hubungannya? Maksudnya apa tuh? Kan harusnya setelah dengar begini, didengerin, besok dihindari dong. Iya. Sama dia begitu. diajak. Oh, lama juga padahal kita kabel deket loh. Harusnya kan dijauhin. Besoknya Iya, iya, diajak. Besoknya diajak. Dan kita ngomong juga bukan untuk ngadu domba. Iya. Kita ngomong juga bukan untuk supaya ini jadi dibenci, enggak, supaya karena ngejaga teman kita jangan sampai nanti di belakang ngomong ternyata diajak. Dalam hati, wah ini memang tebal sudah hatinya. Dan hati itu, Pak, nggak ada di Amerika, di Italia, Prancis, toko hati nggak ada. Hati yang ada di dalam hati kita ini. Maka ketika hati kita ini sudah kotor, sakit keras, itu sedih dan merana lah. Tapi sebaliknya kalau hati kita ini sudah memang siapa aja orang dibaikin aja itu, ya udah, itu boleh dibilang itu sudah amalan surga. Sholatnya dikit, puasanya dikit misalnya, ibadahnya dikit, tapi hatinya lapang, sama orang ikhlas saja. Itu pintu surga ngarbak, kebuka selebar-lebarnya. Sebaliknya, ketika dia ibadah syariatnya banyak, ya, tapi ngurek mulu, senang lihat orang susah lihat orang senang, lihat ada teman yang bagaimana dia, pokoknya sebaliknya keadaannya gitu. Ini justru bagaimanapun ibadahnya syariatnya bagus, pintu surga ketutup. Coba ada penekanan yang ngomong kayak gitu. Ngomongnya agak takut-takut soalnya. Kan takut ngalamin juga soalnya. Makanya dengan begini kan kita saling ingetin. Maka di antara amanah terbaik setelah sahabat tiada, maka melanjutkan perjuangannya. Dari keluarganya, bendera estafet, bendera kepemimpinan dilanjutkan. Kita dari sebagai sahabatnya, ya, maka sebagai cinta kepada almarhum juga kita lanjutkan persahabatan di antara keluarga dengan Ustaz Fajar Sidi. Masya Allah. Aduh, gimana Ustadz Ridwan? Kalau tadi ngomongin apa dalam konteks hati ya, kan antum ini ya dengan pakai syahdu. Iya. Boleh tahu nggak sebenarnya syahdu itu dari mana muncul? Ini panjang, saya pendekin aja. Iya, silakan. Apa-apa. Jadi bicara syahdu, sebelum itu berarti bicara kontak kepada guru, sahabat almarhum Ustaz Jeffrey. Beliau ini salah satu sosok guru lah menurut saya yang menginspirasi semua orang, bukan saya saja. Di mana generasi-generasi muda itu terinspirasi, termotivasi dengan dakwah-dakwah yang unik dan dakwah-dakwah yang
sangat tadi itu berbahasanya sangat sederhana, ya kan, tidak bertele-tele, dan bahasanya bahasa kalbu. Itu lagi hati lagi kan begitu, sehingga masuk kepada orang karena bicara dari hati. Itu pun yang diajarkan ke saya dari hati, menyampaikan dari hati. Nah, di sini perjalanan syahdu ini sebenarnya berkaitan dengan inspirasi almarhum dakwah dengan syair, dengan lagu gitu kan. Lagu berbagai ya macam ya, di antara sholawat dan yang tapi nasyid segala macam tuh religi lah bahasanya. Nah, ini lahir syahdu ini setelah almarhum wafat sebenarnya. Karena kalau beliau saat itu mungkin masih hidup, gak berani saya nih, ya kan. Kalau bahasanya nggak bakal ngangkat. Banyak juga. Semasa hidupnya almarhum juga banyak buka jalan jadi wasilah. Setelah wafatnya juga banyak buka jalan. Gitu. Itulah, Oke, di antara Ustadz Ridwan Syahdu ini juga. Nah, ini Kang Gusbar. Oke. Jadi saya bertemu dengan sahabatnya beliau yang duet di dalam nyanyi, yaitu Waopik atau Opik Tombohati. Ya kan, Waopik Tombohati. Dekat dengan Waopik pun itu setelah almarhum wafat sebenarnya, gitu kan. Ketika takziah, walaupun sebelumnya udah kenal, tapi karena kesibukan beliau, disitulah saya berkomunikasi dengan beliau karena saya sudah mulai bernasyid juga waktu itu. Saya punya nasyid, ada 8 orang waktu itu. Menciptakan lagu, musiknya dan segala macam. Akhirnya saya punya satu lagu yang saat itu minta untuk dinilai, kalau bahasa sekarang dinilai ke Opik Tombohati. Ketemu dengan Opik, wah bagaimana, mohon bimbingannya, arahan segala macam. Ya, ada beliau memberikan berbagai tips dan nasihat. Nah, satu ketika saya punya cita-cita pengen menyanyikan lagu dari sahabatnya juga, sahabat almarhum Ustaz Jeffrey, yaitu Opik Tombohati. Alhamdulillah dengan izin dan mudah-mudahan ridho Allah, saya diberikan oleh beliau satu lagu yang judulnya Sholawat Rindu. Nah, gitu. Maka syahdu inilah diambil dari Sholawat Rindu. Itu pun nama itu dikasih sama gurunya almarhum Ustaz Jeffrey, guru sahabat juga ya, Kiai yang di kemarin kita maulid di sana, ya, di daerah Keranggan siapa namanya? Keranggan. Nah, yang Keranggan itu ya, guru beliau lah ini. Beliau menyampaikan, sudah antum panjangannya Ridwan Syahdu. Kenapa kok Syahdu kayak mohon maaf ya, Syahdu itu identik dengan dangdut, ya kan? Karena Syahdu itu SYAHDU, Syahdu, ketika dibuka di YouTube itu keluarnya lagu-lagu dangdut semua. Kata beliau bukan pakai Y, pakai H. Jadi Syahdu dari kata sholawat rindu. Maka nama Syahdu itu tidak pakai Y saya. Ridwan Syahdu. Atau itu bisa dipanjangin juga jadi sahabat terdahulu. Bisa juga. Luar biasa. Bisa juga kayak apa tuh? 2 kesaksian, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Masya Allah. Berarti Ini jadi syahadatain. Panjang lagi tuh satu. Dan dari situ Kiai alhamdulillah sedikit mungkin saya tahadus binikmat, saya beberapa lagu itu syutingnya di 5 negara. Masya Allah. Termasuk di Palestina, di Masjidil Aqsa. Sampai. Alhamdulillah. Makanya cocok sudah keluar kalimat syahdu ini, dan insya Allah memang suaranya juga memang bersahdu, Pak. Ya. Sekarang kan banyak juga yang nyanyi, bernasyid gitu, kemudian ada yang jomplang ya. Tapi semua juga berawal dari lakop. Apa memang sudah dasarnya bagus? Belum pun ketika sudah ada lakop, jadi doa. Al-ismud doa. Nama adalah doa. Itu insya Allah. Baik, saya kira banyak pengalaman ya yang bisa kita tarik itu dari interaksi persahabatan. Dan sebenarnya kalau kita lihat bahwa persahabatan ini ya terletak tadi dari kualitas. Jadi seperti yang Kimo sampaikan tadi, kalau bicara persahabatan itu adalah bicara kedalaman, bicara kualitas. Ya kan? Kalau bicara mengenai silaturahim, ukhuwah, itu bisa hubungannya adalah hubungan horizontal sebenarnya. Hubungan horizontal itu hubungan kemanusiaan, kemudian tergantung dari wilayah seperti apa.
Nah, tapi ketika bicara sahabat, maka hubungannya adalah hubungan vertikal. Ya. Ya kan, tidak bisa kemudian persahabatan itu dilepas dari kedekatan dari ma'rifatullah, kira-kira seperti itulah, Ya. Kimo ya. Ya. Dan nah ini juga penting. Kenapa di dalam ajaran Islam kemudian dikatakan bahwa dalam mencari sahabat itu haruslah selektif. Ya. Nah, kenapa sampai seperti itu gitu loh? Ya. Apakah kemudian akhirnya tidak muncul kita itu di dalam diri kita mengklasifikasi orang gitu? Padahal kan apa hak kita kemudian mengatakan bahwa ini kita memilih itu? Apakah diri kita juga pantas kemudian berteman dengan orang yang seperti itu, bersahabat dengan orang seperti itu? Kan ini yang menjadi artinya dalam diri kita sendiri pun barangkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu ketika harus memilih. Kenapa harus memilih? Nah, barangkali Kimo bisa lebih menjelaskan gitu ya, sehingga kita itu tidak ragu lagi ketika kita menjalankan menyebut nama sahabat itu sudah tergambar ya bagaimana posisi diri kita dengan posisi orang yang menjadi sahabat kita. Ini ada kalimat yang sering kita dengar ya, dan ini juga sampai detik ini masih jadi PR. Sahabat yang benar dan baik adalah yang kalau kita ketemu dia, hawanya kita pengen berbuat baik itu. Waduh, Ini PR. gitu ya. Karena selama ini kita kan masih terus ngebetot persahabatan lama, saling mendoakan untuk baik. Dan sampai detik ini kita masih nyari yang sahabat yang kalau ngomong sama dia, duduk sama dia, ketemu sama dia tuh hawanya adalah satu titik poin volume frekuensi berubah tuh jadi pengen ingat Allah, ingat Nabi, itulah yang dipertahankan. Gitu. Karena disebut sahabat tuh berarti mereka yang memang kita juga pengen selamat. Ucapannya dari hati, perbuatannya dari hati tanpa dibuat-buat, sehingga nggak mau sahabat yang benar sesuai dengan agama adalah yang membawa kita ya jadi kepada kebaikan dan kebenaran. Nggak hanya dia baik, dia tidak hanya pengen kita baik, tapi juga pengen benar. Kalau baik kan patokannya horizontal doang. Ya baik gak baik menurut orang, tapi menurut saya belum tentu. Tapi kalau sudah baik dan benar, di antara mata manusia juga benar, baik, diterima. Kemudian secara vertikal urusan agama juga keimanan juga ternyata benar sesuai dengan maunya Allah dan Rasulullah. Poinnya berapa, frekuensinya berapa, itu kan tergantung bagaimana mudah dan gampangnya kita mengamalkan. Yang jelas ketika sudah membuat kita tuh semakin pengen baik, pengen benar, itulah yang harus dipertahankan. Gitu. Boleh nggak seorang yang dirinya itu masih merasa banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak gak baiknya, kemudian ingin mendapatkan atau bersahabat dengan orang yang baik? Ya, apa yang dalam hatinya sudah karena Allah, pasti Allah juga akan menerima dia, gitu loh. Contohnya saya kayak pengen bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi, beliau merasa bahwa beliau pengen bergaul dengan orang baik, sementara kita juga tahu diri kita sendiri, bahwa kita ini sudah layak belum, sehingga ketika menerima pun bukan karena sebab tawadu, karena ayo bareng-bareng sama gue juga mau lagi belajar juga gitu loh, bahasanya begitu. Jadi kalau kita dalam makalah saya sering pakai Imam Syafi'i, kalau kau mencari pertemanan tanpa aib, maka selamanya kau tidak akan pernah menemukan teman. Gitu. Ya, gitu. Jelas. Bahkan idza disebutkan jika semakin sempurna seseorang di matamu, sesungguhnya semakin sempurnalah kekurangannya seharusnya. Jadi kalau ngeliat orang ada perfect semua, ininya performanya oke, postur, gesturnya, gayanya, rezekinya, ekonominya, jalannya, sempurnanya, pokoknya lu perfect banget dah. Itu sebenarnya aslinya dia juga punya banyak perfect juga kekurangannya gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya persahabatan itu bukan hanya jadi gini, ketika terjadi hubungan persahabatan, itu kan bukan saja hal-hal yang dalam tanda petik ya, yang berjalan baik. Mungkin kan ada juga semacam perbedaan pendapat, clash gitu, ya kan, di antara sahabat itu. Kalau dilihat dari apa yang Kimo sampaikan tadi, ya. Nah, saya ingin tanya, apakah di zaman Rasulullah dengan sahabat juga terjadi hal-hal, misalkan ya kalau kita kan kadang-kala sahabat itu bisa kesel ya. Gue lagi kesel sama dia nih. Gitu. Inilah bedanya kita dengan Rasulullah. Kita ini bersahabat tapi tidak di bawah naungan murabbi, kiai. Ana berteman sama antum, ada nggak guru yang mengiringi dan menaungi pertemanan kita? Nggak ada.
Oh, Kita jadi punya guru jadi cuma kita- buat belajar. Kita harus nyari dong kalau gitu. Harusnya memang. Yuk nyari yuk. Ayo. Kita punya guru, Pak. Ya, ibu-ibu Iya, juga. iya. Kita punya guru. Cuma guru kita memang buat belajar. Kita belajar ilmu tentang segala macam. Itu beda. Beda. Sementara sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka sedang berdebat, Iya. mujadalah, munakosah, berdiskusi, muhasabah, saling berhitung kebaikan dan dosa. Ketika mereka sedang saling mutabah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu, kemudian ada clash, mereka ngadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah, menurutmu begini. Oh begitu, akhirnya baik lagi. Kita ini belum punya. Sehingga pertemanan dan persahabatan kita juga liar. Tapi ingat, waktu kita bersama Ustaz Jafil Bukhari, kita punya guru-guru itu. Iya. Nah ini yang harus kita bangun. Masya Ada Allah. Kiai Haji Bunafi almarhum dulu. Kemudian itu Bagus Muhilha. Ayah. Kemudian lah Ayao segala macam. Kita sekarang ini seperti kehilangan. Maka kalau kita mau mulai persahabatan itu, kita mulai lagi figur lagi yang memang bisa menasihati kita. Karena umur boleh bertambah menuju setengah abad. Tapi terus aja godaan gak pernah berhenti. Ujian juga selalu ada di depan mata. Sesuai dengan namanya dunia darul imtihan, dunia ladang ujian. Maka PR pertama kita jalin lagi supaya saling mengingatkan. Karena masing-masing sudah tahu kartu kekurangannya. Yang diungkit adalah bagaimana mencari pertemanan persahabatan yang baik. Momen apa yang bisa dibangun, saling kita belajar, take and give. Kemudian PR kedua adalah kita harus punya guru lagi untuk bimbing kita. Supaya Masya Allah. ada yang ngejewer kalau kita Oh. salah. Iya, iya, iya. Nah kan sebenarnya begini, gampangnya ya, kayak saya misalkan, wah masih berantakan nih, ya kan masih jauh lah dibilang dari kesolehan. Pengen kan lebih baik, ketemu lah sama Kimo kan berharap kalau Kimo sebagai orang yang soleh, kita udah sahabatan, beliau masuk surga gitu, begitu di surga kan bilang nanti, woi si Agus tuh, woi gitu. Iya. Udah lewat jalan belakang masuknya gitu. Itulah ketawa doa seorang sahabat. Dia nggak tahu padahal kita juga sedang nyari. Lu sama siapa nih gitu kan. Ini sama-sama nyari. Tapi kayak maaf ada salah sedikit. Ini Mm-mm. ada sesuatu yang luar biasa ketika Iya. kita mengadakan haul almarhum yang di Batam. Ya. Oke. Jadi kita mengandalkan suatu sosok sahabat yang pada saat itu kita anggap bisa menjadi motor kegiatan. Sehingga banyak hadirnya jamaah. Ternyata beliau tidak bisa dengan alasan yang tidak tahu juga seperti apa. Tapi ada suatu pengganti yang dahsyat, yang luar biasa. Mm-mm. Yang sampai hari ini saya selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Arifin Irham, Allah jadikan kuburnya roda Amin. jannah. Amin. Jadi begini, jadi pada saat itu Kiai, ada peresmian masjid di Batam. Itu wali kota Batam mengundang abang Kiai Haji Arifin Irham Mm-mm. untuk memimpin zikir di sana. Mm. Sedangkan kita di Masjid Agung Batam, ya kita mengadakan haul. Alhamdulillah ada juga para sahabat almarhum, Ustadz Habib dan sebagainya, lebih kurang ada 15 orang sahabat almarhum yang saat itu hadir. Nah, entah bagaimana di luar dugaan kita, dan kita pun tidak tahu bahwa beliau almarhum Ustadz Arifin Irham ada acara di Batam juga, kita nggak tahu. Cuman Ustadz siapa yang selalu berdamping sama beliau? Ustadz Syukur. Ya, syukur. Tiba-tiba beliau telepon saya. Bilang, Mbak Haji, itu acara haul sampai jam berapa? Duhur Ustadz. Kenapa? Abang mau ke sana. Luar biasanya, ketika beliau diundang, itu beliau hanya hadir tidak lebih dari 30 menit. Memimpin zikir, ceramah sedikit, langsung ke kita. Banyakan di kita malah Di kita banyak. sampai dengan jam 1 siang, coba dari jam 9:30 sampai bubar, itu masih sempat foto-foto. Sampai saya bilang, abang nggak keburu-buru kan? Oh gampang, nanti jam 2 kita terbang. Insya Allah jam 1 sini sana udah keburu. Ini luar biasa. Jadi ada, itu tadi seperti bukan almarhum ya, Ustadz Agus Edward, Iya. yang harusnya kegiatannya di Jakarta Timur. Beliau ALM juga, aluminium.
Berarti kalau doanya begitu umur panjang. Iya. Kita doakan beliau umurnya sampai hari kiamat. Panjang banget berarti guru. Seminggu sebelum kiamat. Jadi Berarti kiamatnya dimajuin jadi seperti ceritanya ini seperti antum guru. Iya, iya. Jadi orang-orang dekat itu ya Allah tarik, Allah panggil. Itu gitu. dia maksudnya. Dan kita nggak bisa terjemahin kalau sudah bicara tentang seputar almarhum tuh ini Beda greget ya, aja. energi. Hadir. Dan maaf guru, ini sampai detik ini Ane masih berpikir arti mimpi Ane itu apa. Oke, coba. Jadi setelah acara tersebut, kurang lebih 2 hari kemudian Ane ketemu almarhum. Jadi ada jalan tinggi, beliau turun, Ane bilang, Ane tanya, Ustaz dari mana? Dari atas gua habis lihat balapan. Bingung saya. Wah, biasanya Itu tawil. tapi itu jalanan biasa yang penuh orang. Lalu lalang gitu kan, ada sepeda, becak, bahkan gerobak. Tapi beliau bilang lagi melihat orang lagi balapan. Nggak tahu itu apa maksudnya, balapan mencari dunia atau balapan akhirat ataupun apa. Wallahu alam. Cuman kebaikan. iya, beliau turun, saya tanya, Ustaz dari mana? Dari atas, habis melihat balapan gitu. Udah langsung jalan. Nah, urusan tentang pertanyaan, tanya Mekimo. Oh, itu Mekiwar, silakan. Wallahu alam itu. Arti mimpi itu seperti apa sih juga nggak tahu. Cuman intinya ya kita yang pasti baik. baik. Kan selalu kalau mimpi itu kita takwilkan dengan kebaikan. Betul. Apapun yang tergambar, ambillah kebaikan. Bukan begitu? Justru ada bertanya dia aja lagi. Mimpi itu kan bisa bermakna sebuah kabar berita, jadi support dan motivasi. Kedua juga jadi apa, dukungan ya. Meskipun dalam sisi lain tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa mengambil sebuah hukum. Tapi yang jelas yang tadi disebutkan bahwa mimpi itu harus dalil yang baik-baik. Gitu. Jadi intinya begini, Ustadz, bisa atas nama pribadi nih dan atas nama keluarga tetap berharap kepada para sahabat, teman-teman almarhum. Oke. Ayo kita satu lagi, kita satukan visi misi ini karena mohon maaf sekarang ini kan umat nih lagi butuh nih para ustadz, para dai. Jangan sampai kebutuhan mereka itu diisi oleh orang-orang yang liberal. Orang-orang Syiah yang pertama mungkin sekali 2 kali ikut sholawatan, keduanya mereka mempengaruhi dengan gayanya ini. Yang sekarang ini ya saya berharap dengan adanya Kemoha yang pada saat ini dekat dengan saya, Ustadz Agus Idwar, Habib Fahri, dan yang lainnya ya kita berharap ayo yuk kita guyup lagi. Amin. Bukan berarti kemarin ada masalah, tidak. Maksudnya kesibukan tetap, kita tahu ngerti lah kesibukan mereka. Makanya ketika kami mengadakan haul pengajian atas nama almarhum, saya tidak mengundang secara khusus karena saya pikir ini keluarga, iya kan, ini sahabat, ini orang-orang yang sangat dekat sama almarhum, gitu. Jadi ya saya pribadi atas nama keluarga berharap ya, ayo kita sama-sama kumpul lagi. Yang tadi kayak bilang kita cari orang tua, kiai untuk bagaimana persahabatan ini berjalan untuk umat karena kumpulnya sahabat-sahabat almarhum ini orang melihat dari kacamata yang beda, guru. Bukan hanya pertemanan, tapi sharing dakwah yang memang orang-orang ini dengan berbagai macam karakter atau strategi dakwah yang berbeda. Nah, saya berharap dengan sahabat almarhum yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan ini, ayo kita kumpul. Kita hidupkan lagi Alek Mande. Karena pengajian itu awal mula kita saling mengenal. Sampai mohon maaf ya, Ustadz Solmed pertama datang di sana duduk di belakang. Almarhum panggil duduk di depan. Sampai almarhum panggil lagi duduk di depan. Paling depan. Nah ini ayo kita sama-sama. Duduk kita sama-sama paling depan. Menjadi kepanjang tanganan Rasulullah untuk berdakwah karena Allah. Yuk kita jemput umat. Itu karena yang saya mungkin ya ini yang para jamaah sekalian, pemirsa TV Sisa di rumah, mungkin orang melihat, wah undang ujian mahal, wah undang ujian begini. Ini banyak sekali saya yang memberikan penjelasan kepada mereka bahwa ujian ini ada 3 hal yang harus mereka pentingkan. Pertama, menyangui nih, memikirkan sahabatnya yang dibawa.
Karena Uje nggak mau berhitung. Maaf, saya bawa Ustadz Agus, tolong disiapkan amplopnya. Saya bawa ini, tolong siapkan ini. Enggak. Jadi yang Uje punya dibagikan kepada mereka pertama. Ini nih sahabat nih beliau lebih tahu lah dibanding saya. Yang kedua, beliau ini lagi coba membangun, kalau kata beliau bahasanya bengkel. Malu gua jadi tukang servis di pinggir jalan. Iya kan, keliling. Sedangkan gua nggak punya bengkel. Dalam arti cita-cita beliau menginginkan mempunyai suatu pesantren. Di mana pesantren itu pada saat itu almarhum bercita-cita ingin menampung korban daripada narkoba. Nah itu. Nah terus yang ketiga, beliau coba menghidupkan lagi nih di luar itu kegiatan sosial beliau yang saya sangat tahu ya, dengan yatimnya di mana-mana, dengan kegiatan Ramadan, keliling kita tengah malam bagi-bagi nasi, bagi-bagi amplop gitu kan. Ini yang mereka nggak tahu gitu. Dan alhamdulillah Tahdus bin Ni'mah, setiap musola masjid atau siapapun yang berterus terang kepada kami tidak pernah memberikan nilai yang besar. Dikembalikan lagi kepada mereka, ayo mau kasih berapa. Sampai ada satu cerita yang memang ini selalu saya ingat dan ini menjadi renungan bagi saya gitu. Jadi setiap orang nazar itu tidak semuanya orang mampu. Nah ini terbukti ketika waktu itu almarhum diundang sunatan. Mengundang lewat saya, ya mohon maaf lahir batin ketika orang tersebut meminta almarhum untuk ceramah, untuk sunatan anaknya, karena dia sudah bernazar untuk mengundang almarhum apabila anaknya mau disunat. Nah, muncullah angka dan beliau tidak memberikan tawaran, dan juga yang kedua tidak menceritakan siapa diri dia, tidak, oke aja. Nah, akhirnya berjalannya waktu, datanglah kita ke acaranya, duduk seperti ini, biasa ngopi, makan kue. Uje nanya sama orang sebelah kanan, Pak, mohon maaf, Bapak yang punya hajat? Oh, bukan saya, katanya. Loh siapa? Itu Bapak yang dibelokkan itu. Mana? Itu Ustadz yang rumahnya itu. Oh, beliau usaha apa ya? Dagang sate keliling, Ustadz. Yang dipanggul, langsung almarhum lihat muka saya. Langsung saya diplototin, Pak. Langsung, iya. Langsung saya dipanggil, bisik ke saya. Berapa lu minta? Sekian. Lu pulangin duit semuanya. Coba. Dan tambahin ya. Itu mohon maaf, ini bukan bicara suatu hal yang diada-ada, enggak. Ini memang almarhum tidak seperti itu, gitu. Dan maaf, mungkin Bapak tahu Uje begini begitu, tapi Bapak nggak pernah tahu, saudara nggak pernah tahu. Mungkin beliau tahu Uje itu ada saatnya juga nggak punya uang. Nggak punya uang nih, sampai minjem ke beliau yang nilainya seberapa gitu kan untuk operasional kegiatan. Karena itu tadi apa yang beliau dapat langsung tuh kebagi. Sampai mohon maaf beliau jual motor untuk bangun masjid di pesantren, ya kalau nggak salah 400 juta. Ternyata mohon maaf kontraktornya nakal, 200 juta hilang, tinggal 200. Akhirnya cuma dapat kubangan doang. Nah ini hal yang mungkin ya jamaah lain tidak tahu. Dan Uje itu orang yang nggak pernah minta-minta untuk sumbangan, untuk apa. Walaupun beliau punya program untuk umat, untuk dakwah, tapi tidak pernah melibatkan orang lain. Dan mungkin juga teman-teman tahu lah, mana pernah Kiai Mohai diminta, Kiai lu kelingin proposal lu atas nama gua. Gua bangun pesantren atau Ustadz Agus nih saat kita itu. Kita malah kan pernah nawarin ketika ini ada hajat ini, enggak, lu tinggal iya aja, gue yang jalan. Gitu loh. Pokoknya kalau ngomong ya orang tuh bisa mangap gitu loh. Oke, kalau malu enggak yaudah, lu tinggal bilang iya, gue yang jalan. Jangan. Padahal tinggal kita jalan tuh, menawarkan diri. Jangan. Waktu itu saat itu 2011, ingat banget. Jadi seperti itu. Jadi saya tetap berharap pada Kiai Mohai, Ustadz Agus, Ustadz Ridwan, ya ayo sama-sama yuk kita bangun lagi Majlis Alek Mande. Dan saya yakin dengan keikhlasan, dengan ketawaduan dan juga kecintaan kepada almarhum, ketika anggap contoh Kiai Mohai punya acara, panitia dikabarkan bahwa bisa gak naikkan spanduk Alek Mande. Saya akan datangkan ustadz-ustadz saya di sini. Nah, itu kan luar biasa. Dan mohon maaf juga izin. Dan yang diundang itu ketika atas nama Alek Mande, mohon dibuka hati keikhlasannya.
Ya, bahwa di sini benar-benar kita silaturahmi sesama para guru gitu. Seperti kemarin juga hampir 100 orang Pak yang hadir habaib semua. Habaib kurang lebih hampir 20 orang. Ustadz kiai. Satu tidak ada yang saya amplopin. Saya cuma kasih cenderamata. Dapat gak Ki? Alhamdulillah dapat ya. Wah, alhamdulillah. Cuman itu aja. Karena saya juga maaf, saya menguji juga kepada mereka. Lu bener gak sahabat nih? Lu bener gak teman gitu kan? Ya maaf, tapi ternyata luar biasa. Sampai ke Haji Agus Darmawan, ya beliau orang tua kita sama-sama datang telat tetap duduk di bawah di karpet dengan yang lain, ketawa-ketawa ngobrol. Ya. Selama ini orang lihat di layar kaca, wah ini pasti gak kejangkau. Padahal kita juga sama mengampar dan saling merindukan lah. Mudah-mudahan dengan hikmah dan iktibar pandemi COVID apalah ya. Ini awal kita sudah mulai merajut lagi. Kalau bicara sibuk, semua sibuk. Dan berarti bukan kemarin kita ada sesuatu, tapi mungkin kita memang harus sudah mulai bergandengan tangan lagi. Dan Ustaz Jefri Al-Bukhari itu tidak hanya seorang leader, bahkan punya leadership. Ada leader tapi nggak punya leadership. Beliau leader juga punya leadership. Dan kita berharap mungkin meskipun kita dulu kayak apa dekatnya, ya berharap supaya Ustadz Fajar Siddiq bisa menggantikan kepemimpinan itu insya Allah. Waduh, panggil nama aja kayak. Panggil Ustadz berat kita. Enggak apa-apa. Tanggung jawab dari tadi kan kita aneh-aneh, kenapa jadi saya kan. Makanya gue panggil Ustadz Fajar Siddiq. Kita biasa kalau di sini ngomong gue dulu di sini. Di sini ngelihat saya pakai gamis Pak. Iya. Pakai undang-undang begini, beliau agak sedikit beradab bicara dengan saya. Padahal tadi makan udah ngomongnya udah seketemunya. Gua gitu. Itu semua kan. Baik, saya kira ada hikmah yang banyak kita dapat ya Pak ya. Walaupun ini hanya terkesan sebagai sebuah obrolan. Tetapi kita dari awal tadi sudah menjelaskan bagaimana itu silaturahim, persahabatan, ukhuwah, dan bagaimana implementasi itu. Nah, frame-nya itu dengan persahabatan dari almarhum Ustaz Jefri Al-Bukhari. Nah, jadi itulah yang kita kedepankan dan ini menjadi sebuah contoh gitu. Memang kita tidak mengharapkan bahwa semua orang merasakan, ada juga yang mungkin mau berpandangan lain ya, silakan saja. Tapi yang jelas inilah yang kami rasakan sebagai sahabat dan tadi Jidek sudah menyampaikan ada niat gitu ya untuk menghimpun kembali dan menghidupkan kembali yang namanya pengajian I-Like Monday. Mudah-mudahan ini rencana ini ya Allah kabulkan. Susunan pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Itu yang paling susah Pak, jadi bendahara ya. Boleh bawa Pak langsung lantik aja Pak. Baik, saya kira anggota. Ini waktu kita sudah sudah hampir. Dan tadi gambar tadi bisa ditongolin ya Dan? Ini ada buku tadi, mohon izin sebentar. Nah, ini buku yang di ini dia. Coba dikasih lihat Dan. Nah, ini buku ini Pak, ini sekitar 300 halaman lah. Ini judulnya adalah Rijal Ad-Da'wah dan di urutan pertama itu tulisan saya tentang almarhum Ustaz Jefri Al-Bukhari. Jadi judulnya itu adalah bagaimana strategi dakwah Ustaz Jefri gitu. Strategi komunikasi dakwah Ustaz Jefri. Karena yang menulis ini adalah semua teman-teman dari S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah yang dibimbing oleh Profesor Muradi dan Dr. Samsul Yakin. Nah, mudah-mudahan ini juga ada pengantar dari Kiai Holil Nafis. Saya tidak bermaksud jualan ya, maksudnya karena yang nyetak ini teman saya gitu. Kalau mau tapi kalau ternyata memang berminat ada wortel project ini. Itu lihat tuh. Kalau berminat itu nggak di IG saya ada kemana harus menghubungi. Kembali pada dakwah juga persahabatan. Bahkan persahabatan itu bisa menciptakan dakwah, ya kan? Lebih tinggi. Maka kalimat ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Wa ma kharaja minasyafatain dakhala ilal udhunain. Datangnya dari hati sampainya ke hati. Nggak bisa ditutup-tutupi atau ditampakkan ini saya dekat, saya tetap dari hati nyampainya ke hati. Tapi kalau misalnya nyampainya cuma keluarnya dari mulut, ya maka nyampe hanya sampai kepada kedua telinga. Mudah-mudahan dakwah kita, persahabatan kita betul-betul dari hati supaya sampai ke hati. Amin. Dan seperti biasa di akhir
kita bersama-sama akan berdoa. Ya, terima kasih Jidek, terima kasih Ustaz Ridwan Sahdu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Sama-sama. Kimo. Terima kasih. Iya, sama-sama. You are well. You are Biasanya- welcome. Terima kasih telah menjadi Biasanya sahabat. nggak pernah bilang terima kasih ya, Iya, ini iya. aja berempat ya. Belum bilang udah hilang soalnya. Baik, sama-sama kita akan menutup dengan doa. Silakan Kimo. Ya baik Bapak Ibu sekalian juga peserta Zoom. Innamal a'malu bitamamiha, sesungguhnya amalan itu yang sempurna dengan ditutup, ya, tutupnya pengajian dengan doa. Dan doa ruhul ibadah, doa adalah inti ruh ibadah. Kita tutup dengan berdoa. Tundukkan kepala, hadirkan zat Allah, ya, sampaikan munajat kita kepada Allah Rabbul Jalil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana. Terima kasih sampai detik ini Kau berikan kami sehat. Kau berikan kami keluarga. Punya pasangan hidup yang menjadi perhiasan solehah kami. Punya anak-anak yang menjadi penyejuk hati mutiara jiwa. Kau berikan kami tempat tinggal, pangkat, kendaraan, jabatan, kedudukan, perniagaan, perdagangan. Terima kasih. Kami yang belum pandai bersyukur. Kami masih malas. Kami masih berhitung dalam sedekah, terpaksa dalam berzakat. Masih menanti bonus untuk berangkat sampai ke rumahmu, Mekah dan Madinahmu. Jangan putus untuk terus membuka zatmu ya Allah, menerima semua luapan hati kami. Dan malam ini ya Allah, izinkan kami. Yang pertama, bermohon kepadamu ampunan dari seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang kecil, besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak, dosa. Dari mulai kami akil balik sampai detik ini, terutama dosa meninggalkan sholat, dosa kepada ayah ibu kami. Ya Rob, panjangkan umur ayah ibu kami, berikan kami kesempatan mengurusi mereka di hari tuanya. Ya Allah, kami bisa mengenal Engkau, mengenal Nabi bukan sebab ayah ibu kami yang mengajari kami dan mengenalkan kami dan guru-guru kami. Dan buat ayah ibu ya kami yang telah wafat, lapangkan kuburnya, terima amal ibadahnya, jangan Kau siksa mereka ya Allah. Hari ini kami kumpul bersama abang kami Ustadz Fajar Siddiq, Ustadz Ridwan Syahdu, Ustadz Agus Idwar. Sepertinya tema kami sederhana, tapi sungguh isi serta tujuannya adalah yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau untuk pengikutnya dijadikan sahabat. Kami mungkin tak semulia guru-guru kami. Sekiranya ilmu kami belum bisa membimbing kami, minimal kami saling bergandengan tangan dalam berteman, bersahabat, saling mengingatkan. Apatah lagi kami pernah diikat oleh seorang sahabat yang mencintai dan cintai kami, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kami rindu beliau, tapi rupanya Engkau lebih sayang kepada kami. Ya Allah, kami sangat kehilangan. Maka berikan kami kekuatan, kesempatan untuk kembali membangun persahabatan yang dulu pernah beliau bangun. Kumpulkan lagi yang karena hati untuk Engkau, karena Engkau di dalam Engkau. Lillah fillah Allah. Dari Zoom Shisha TV ini bersama kami semua ya Allah. Dan siapapun yang menyimak tayangan ini, dari guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, sahabat almarhum. Ya Rob, gandengkanlah hati kami kembali. Rindu kumpul seperti terdahulu. Saling menyapa. Di panggung atau di luar panggung.
Kerinduan itu muncul sesekali, bahkan ketika kami sudah mulai merasakan badan lelah, rindu kawan-kawan sahabat terdahulu termasuk almarhum Syekh Bukhari. Dan hari ini Kau yang Maha tahu dari hati siapa, hati yang mana. Sekiranya kami bisa kembali membangun persahabatan itu, tidak hanya di lisan, bahkan dari jiwa, hati, mental, ruh. Ya Rabb, berikan kemudahan itu ya Allah. Kerahkan mereka orang-orang yang saleh. Kerahkan mereka yang hatinya betul-betul satu arah. Kami yang di usia ini, andaikan memiliki kesempatan untuk kembali membangun keimanan yang baik dengan persahabatan yang baik karena Engkau, maka kumpulkan kami dalam satu wahyu yang baik. Isma' doana ya Allah. Ya Allah, sekiranya panjang umur membuat kami mampu membangun kembali keindahan itu, maka turunkanlah sehat buat kami. Sekiranya kami belum mampu karena sebab niatnya belum kuat, maka hidayahmu lebih kuat ya Allah. Ya Rabbana, ya Dzal Jalali wa Ikram, isma' doa. Ya Rabb, kumpulkan lagi, bersamakan kami kembali. Karena Engkau, untuk agama ini. Semoga kami masih dibutuhkan bangsa ini, dibutuhkan negara ini, dibutuhkan agama ini dengan amal kami yang sedikit ini. Kalaupun kami belum bisa memberikan yang terbaik buat agama ini, minimal ada semangat kami, cinta kami untuk agama ini ya Rabb. Jangan Kau pisahkan hati yang sudah dalam naungan yang baik dalam persahabatan ini ya Allah. Silaturahim sesama kami, ukhuwah persaudaraan sesama kami, pertemanan persahabatan yang dulu mungkin pernah teriris tergores karena sebab kami yang terlalu naif. Maka bukan dunia, bukan harta lagi yang menjadi pacuannya, tapi karena saling membutuhkan untuk sama-sama bergandengan tangan mencari ridho-Mu ya Rabb. Terima kasih atas semua kebaikan ini ya Allah, atas semua anugerah ini. Kembali bersatulah jiwa-jiwa dan hati yang baik. Pada ujungnya kepada Engkau yang terbaik. Dan kami tidak meninggalkan sesuatu yang buruk di antara sesama manusia, apalagi sama sahabat-sahabat kami, sehingga kami menggapai wafat kami. Husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Terasa betul kesahduannya pada malam hari ini. Ya, benar-benar dirasain ya, semua yang merasakan bagaimana nilai persahabatan itu. Iban juga terasa banget ya, Udin, mudah-mudahan getaran ini juga dirasakan oleh jamaah sekalian. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jamaah Zoom yang telah mengikuti dan juga bapak-bapak sekalian yang telah hadir. Semoga pada malam ini bisa menambah kekayaan batin kita ya, dan menghargai nilai persaudaraan dan tetap menjaga ukhuwah dan silaturahim di antara kita. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.